Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang di pembelajaran kita kali ini. Hari ini, kita akan mempelajari rukun wudhu. Pada pertemuan ini, kita memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, memahami dan menghafal rukun wudhu, yaitu bagian-bagian penting yang harus dilakukan saat berwudhu. Dan yang kedua, mampu mempraktikkan wudhu dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Mari kita pelajari bersama dengan semangat agar ibadah kita menjadi lebih sempurna. Bismillah, kita mulai. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar tentang wudhu, coba kalian tebak, berapa ya jumlah rukun wudhu? Betul sekali, rukun wudhu itu ada 6 loh. Tapi kalian masih ingat kan? Rukun Islam itu ada berapa? Ya, 5. Hebat. Tapi tahukah kalian? Sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus dalam keadaan suci. Nah, bagaimana caranya agar suci? Ya, benar. Dengan berwudu. Wudu adalah cara kita menyucikan diri sebelum menghadap Allah dalam sholat. Yuk, kita pelajari bersama-sama agar kita bisa sholat dengan tenang dan benar. Anak-anak, rukun wudhu yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Betul sekali. Niat adalah kesungguhan hati untuk melakukan sesuatu karena Allah. Dalam wudhu, niat berarti kita bertekad untuk bersuci agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ini dilakukan dalam hati, ya. Tidak harus diucapkan dengan suara keras. Jadi, ketika kita akan berwudu, cukup dalam hati kita berkata, saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Sekarang, yuk kita coba bersama-sama. Pejamkan mata sebentar. Bayangkan kita akan berwudu. Lalu, niatkan dalam hati. Saya berniat berwudu karena Allah Ta'ala. Bagus sekali anak-anak. Kalau niat sudah benar, insya Allah wudu kita akan diterima oleh Allah. Baik, anak-anak. Setelah niat, rukun wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Ada yang tahu apa saja yang termasuk bagian wajah? Wajah adalah bagian depan kepala kita, mulai dari tempat tumbuhnya rambut di dahi hingga ke dagu, dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Saat membasuh wajah, pastikan seluruh bagian wajah terkena air, ya. Jangan sampai ada bagian yang kering, karena kalau ada bagian wajah yang tidak terkena air, wudhu kita bisa tidak sah. Bagus sekali anak-anak. Setelah membasuh wajah, sekarang kita masuk ke rukun wudhu yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan hingga siku. Ada yang tahu apa itu siku? Siku itu adalah bagian yang ada di tengah tangan kita, tempat kita bisa menekuk lengan. Coba semua tekuk tangan kalian. Nah, itu dia yang namanya siku. Bagus. Dalam rukun ini, kita harus membasuh tangan mulai dari ujung jari sampai ke siku. Bukan hanya telapak tangan saja, ya. Minimal membasuh 1 kali sudah cukup. Tapi lebih baik kalau kita membasuhnya 3 kali. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa, mulai dari tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Masya Allah. Anak-anak, kalian sudah memahami 3 rukun wudhu dengan sangat baik. Sekarang, kita akan masuk ke rukun wudhu yang keempat, yaitu mengusap kepala. Dalam rukun wudhu, kita cukup mengusap sebagian kepala saja, tidak harus seluruhnya. Namun, jika kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengusap seluruh kepala, dari depan hingga belakang. Mudah sekali bukan? Nanti kita akan coba praktikkan bersama-sama. Masya Allah anak-anak, kalian sudah memahami 4 rukun wudhu dengan baik. Sekarang, kita akan masuk ke rukun wudhu yang kelima, yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki.
Coba semua raba bagian samping kaki kalian. Ada bagian yang menonjol sedikit, bukan? Nah, itulah yang disebut mata kaki. Saat membasuh kaki, pastikan air sampai ke seluruh bagian kaki, termasuk mata kaki, ya. Jangan sampai ada bagian yang kering, karena itu bisa membuat wudhu kita tidak sempurna. Masya Allah, anak-anak, kita sudah belajar 5 rukun wudhu. Sekarang, kita masuk ke rukun wudhu yang keenam, yaitu tertib. Ada yang tahu apa itu tertib? Tertib artinya melakukan wudhu sesuai urutan yang benar. Dari niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki hingga selesai. Tidak boleh terbalik-balik, ya. Dengan tertib, wudhu kita menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak. Sekarang waktunya pertanyaan. Siap-siap, ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan 3 bagian tubuh yang harus dibasuh saat berwudu. Sekarang pertanyaan kedua. Mengapa kita harus berwudu sebelum sholat? Masya Allah, jawaban kalian luar biasa. Semangat terus belajar, ya anak-anak. Masya Allah, anak-anak. Kalian sudah belajar semua 6 rukun wudu dengan baik. Ingat, wudu bukan hanya untuk membersihkan tubuh, tetapi juga untuk membersihkan hati dan menghapus dosa-dosa kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang berwudu dengan sempurna, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti air yang menetes dari tubuhnya. Jadi, mulai sekarang, yuk kita biasakan wudu dengan baik dan benar agar ibadah kita semakin sempurna. Terima kasih anak-anak, sudah belajar dengan penuh semangat hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.